optimis Ganjar itu menang dalam satu putaran. Nah, itu kan luar biasa. Kira-kira bagaimana? Di mana nih menang satu putarannya? Ya, jadi banyak simulasi-simulasi yang dimainkan pakar-pakar politik, pengamat politik, survei-survei, lembaga survei. Ada salah satu lembaga survei cukup menarik, dia menyampaikan bahwa per minggu lalu pas ketika sudah dicalonkan itu sudah sampai ke 42,5%, 42,8 lah kurang lebih. Artinya mendekati 50%. Nah ini menarik, berarti tinggal butuh figur seorang wakil presiden yang memang bisa menaikkan elektabilitas Mas Ganjar, bisa jadi 50%. Artinya kalau itu untuk satu putaran sudah cukup. Pertama, Pak Prabowo itu juga sebagai negarawan berpikir bahwa pemilu itu harus murah biayanya, ya kan? Tidak muncul lagi segregasi politik dalam masyarakat. Yang paling bagus, ya kan? Ya Pak Prabowo menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya sekarang berhadapan dengan orang-orang hebat ini, pejuang-pejuang demokrasi ini. Dengan Mas Eko TP ya, kemudian Mas Tendi. Nah, beliau ini ketua Ganjar untuk Rakyat, Guntur. Apa kabarnya, Mas? Baik, alhamdulillah. Ini pengacara hebat ini, Pak Tendi. Ya, banyak malang melintang di media. Nah, kita akan berbicara nih. Anda kan kayaknya Mas Tendi kemarin itu relawan Mbak Puan ya? Saya itu ketua Sekretariat Nasional Puan Maharani Presiden. Karena pada tanggal 21 Ibu Mega mengumumkan bahwa calon PDI Perjuangan itu adalah Mas Ganjar, secara otomatis kami langsung tegak lurus. Oh, ini ikuti perintah? Ngikutin perintah karena di samping itu Mbak Puan sendiri sebagai panglima perangnya Mas Ganjar. Jadi otomatis kita tunduk pada keputusan Ibu Mega, sekaligus kita tunduk juga kepada Mbak Puan sebagai ketua pemenangan Mas Ganjar, kan gitu. Kalau ini Ganjar untuk Rakyat itu dari awal ya. Anda sepertinya tersenyum-senyum nih, bahagia. Oke Mas, kalau relawan Puan dengan relawan Ganjar bersatu, ini bisa menang satu putaran ini. Optimis seperti itu. Ya bagaimana Mas Eko? Relawan Ganjar dan relawan Puan bersatu. Mereka optimis Ganjar memenangkan satu putaran. Kira-kira bagaimana nih Mas? Ya, terima kasih. Memang dinamika terakhir sangat menarik ketika Bu Mega secara eksplisit memutuskan bahwa calon presiden dari PD Perjuangan adalah Mas Ganjar. Dan itu semua pada kaget karena mendadak. Dan sahabat saya ini dari Seknas Puan Maharani Presiden pun langsung kecewa ya? Kecewa juga. Kaget juga, ada kecewa juga. Kecewa tidak, tetapi memang kaget. Karena kita tuh berharap tanggal 21 itu kan pas hari Kartini. Di mana selama ini Bu Mega sendiri selalu secara implisit, implisitnya mengatakan bahwa pertama kader, yang kedua perempuan, ya kan? Narasinya adalah narasi perempuan-perempuan hebat Indonesia, dari mulai Ratu Kalinyamat, Cut Nyak-Din, Malahayati. Tiba-tiba pada hari perempuan itu Ibu Mega mengatakan calonnya adalah dari PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Waduh, Anda langsung lempar handuk. Lempar handuk tidak, karena begini. Kami percaya apa yang disampaikan oleh Bu Mega, keputusan Bu Mega itu melalui istilahnya refleksi, ya kan? Dan memang selama ini kan sebelum ada keputusan dari Bu Mega sendiri, nama Pak Ganjar sudah disebut-sebut. Gitu loh. Nggak apa-apa. Ini ada tamu. Silakan. Jadi sebenarnya dengan keputusan Mbak Mega itu menguatkan saya sebagai relawannya Mbak Puan, dan tentunya kawan-kawan yang selama ini sudah mendorong Mas Ganjar, dalam hal ini
tap gitu ya, Iya, iya. tentu paling bahagia. Iya, paling Bahagia dia. Apalagi pada saat Lebaran setelah bertemu dengan Ibu Mega di Batu Tulis, dia langsung bertemu di di Tawangmangu kan. Iya. Aduh, saya sampai Iri juga ya. Iri juga gitu. Ya gimana nih? Pas ketemu dengan Pak Ganjar gimana nih? Ya, memang Ibu mau memberitahu di hari Kartini bahwa pemimpin di Republik ini lahir dari tokoh seorang ibu. Oh iya, iya. Pak Joko Widodo diperintahkan ibu untuk jadi presiden, jadi presiden. Nah ini Mas Ganjar diperintahkan ibu untuk jadi calon presiden, jadi insya Allah jadi presiden 2024. Iya. Nah terkait dengan fenomena bersatunya teman-teman relawan Puan dengan relawan Ganjar, harusnya memang seperti itu. Kenapa? Karena kan sebetulnya ibu kandungnya sama, ibu kandungnya sama, harus bersatu. Hanya memang perbedaan itu kan keniscayaan bahwa dalam Islam pun perbedaan adalah rahmat. Mungkin dengan perbedaan itu jadi makin kuat. Bukan perbedaan antara relawan Ganjar yang sudah launching lama dengan, cuman bedanya begini. Ya. Kalau segmen perempuan itu manut sama ibunya, jadi nungguin apa kata ibu. Kalau ini nakal-nakal dikit, gitu loh. Ternyata memang yang jadi itu yang nakal-nakal ini. Yang nakal ini yang kemudian. Tapi Anda sendiri itu di bawah itu berantem nggak? Kan elit-elit itu pada berantem dapat tiket. Nggak, kita ini justru jadi fenomena yang luar biasa itu ketika Mas Ganjar mau menyampaikan terkait Piala Dunia. Itu daerah-daerah gejolak itu. Itu pengaruh, itu pengaruh banget. Menolak Israel itu. Pengaruh banget. Jadi, tapi sekarang ini balik lagi bersatu ya. Lagi. Oke. Ke tema kita, optimis Ganjar itu menang dalam satu putaran. Nah, itu kan luar biasa. Kira-kira bagaimana? Di mana nih menang satu putarannya? Iya, jadi banyak simulasi-simulasi yang dimainkan pakar politik, pengamat politik, survei-survei, lembaga survei. Ada salah satu lembaga survei cukup menarik, dia menyampaikan bahwa per minggu lalu pas ketika sudah dicalonkan itu sudah sampai ke 42,5%, 42,8 lah kurang lebih. Artinya mendekati 50%. Nah ini menarik, berarti tinggal butuh figur seorang wakil presiden yang memang bisa menaikkan elektabilitas Mas Ganjar, bisa jadi 50%. Artinya kalau itu untuk satu putaran sudah cukup. Nah, tetapi kan yang kita butuhkan bukan hanya 50%. Kita butuhkan adalah bagaimana ini bisa 60% lebih agar perbedaannya tidak terlalu tajam terkait dengan pemerintahan. Nah ini kita pernah sekali merasakan di 2014 waktu Pak Jokowi hanya menang tipis dari Pak Prabowo. Nah itu cukup tajam pertarungan di pemerintahan. KMP kan. Iya betul. Nah itu satu. Yang kedua terkait dengan wakil presiden yang memang jadi nilai plusnya Mas Ganjar. Penentu. Ini ada beberapa opsi yang sudah beredar di permukaan. Ada Prabowo, kemungkinan Pak Prabowo ada juga digandingkan dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tetapi Pak Prabowo sudah menegaskan waktu diundang ke Solo kemarin, makan siang dengan Pak Ganjar, dia partai kita juga partai besar, tidak mungkin juga kita main di nomor 2. Tetapi politik kan selalu dinamis dan segala kemungkinan pasti ada. Jadi lebih-lebih pasti berjalan. Kalau seandainya nanti Ganjar Prabowo masuk, tentunya langsung itu bisa ada dua lawan semua, dan itu saya yakin satu putaran pasti menang itu. Kalaupun Ganjar dengan Prabowo. Tetapi ada kemungkinan juga bisa 3 lawan ketika ada selah, misalkan Pak Erlangga dengan Gus Muhaimin bersatu, dia itu kan juga punya tiket juga dia untuk maju. Tentunya ini bisa 3 lawan. Dan saya yakin agak berat juga, dan ini bisa satu putaran bicara Ganjar Prabowo. Nah, tetapi ini kan masih hitungannya masih belum jelas. Karena pertemuan kemarin diundangnya ketua umum partai itu banyak beredar bahwa mereka mengawinkan dengan pertama biaya pemilunya jadi murah karena cuma satu putaran. Kemudian bisa dianggap ini everybody happy lah. Nah, terus yang kedua, ini mulai menarik ketika ada sosok baru yang nongol, sebetulnya sosok lama tapi di upgrade baru ini, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Di upgrade,
Dia mendadak minta izin masuk ke P3. Masuk ke P3. Masuk ke P3. Nah, dia minta izin masuk ke P3 dan diizini Pak Prabowo. Tetapi P3 kebetulan kemarin teman habis ketemu dengan Gus Romi. Tim saya habis ketemu dengan Gus Romi bahwa ini belum clear juga dengan Sandiaga. Jangan kalau ke PKB dia. kalau seandainya Sandiaga masuk misalkan, karena kan yang sudah clear PDIP dengan P3 nih gabung. Ada Hanura tapi P3 yang lebih besar kan? Nah, sudah clear. Seandainya yang terjadi juga ramai juga karena ada 3 calon. Prabowo tetap bertarung. Nah, itu Sandi. Nah, belakangan ini juga muncul ketika kemarin DPR diobok-obok sama Pak Mahfud MD terkait dengan data-data yang Pak Mahfud punya. Berarti Pak Mahfud muncul. Sebetulnya Pak Mahfud kemarin muncul kapasitas sebagai bukan Menko, PPATK, karena dia punya hak juga untuk menilai seberapa banyak sih uang pejabat negara yang beredar. Dia punya hak juga dan dia punya anggota ya memang kepolisian. Semua lah yang terkait dengan voksi-voksinya instansi kan gitu. Nah, ini nongol Pak Mahfud. Nah, ketika dia nongol mulai rame nih. Tapi takutnya ini jadi lagi cerita 2019. Detik-detik terakhir Pak Mahfud sudah resmi mau dijadikan wapres, bajunya diganti. Nah, ini kan kita tidak tahu nih. Nah, ini sebenarnya yang sedikit agak nakal nih kalau politik saat ini, presiden kita ini agak nakal. Semuanya didatengin. ibaratnya main kartu yang baru dikocok aja udah diambil. Udah disebut baru dikocok padahal belum dikocok kan gitu. Kalau dikocok ketahuan, udah clear. Ini belum dikocok aja sudah di yang ini kan gitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau calon. Mas Andi, kira-kira bagaimana nih? Kalau menang 1 putaran itu rumusnya dari mana nih? Rumusnya begini. Sederhana. Pertama, kita kembali bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Semua bisa terjadi. There is no impossible under the sun kan gitu kata orang. Yang pertama itu. Yang kedua, calon presiden ini tidak saja berdasarkan pada ketokohan figurnya. Ya kan? Karena semua udah tokoh. Pak Prabowo tokoh, Mas Ganjar juga tokoh, kan begitu. Yang paling penting dalam pertarungan kontestasi nanti di 2014 Februari itu adalah kerja-kerja relawan dan kerja-kerja mesin partai politik. Nah, dalam hal ini semua tahu bahwa mesin politik yang paling solid hari ini adalah PDI Perjuangan. Itu satu. Itu kata siapa? Kan kata Anda. Loh enggak. Faktanya PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang bisa mengendorse sendirian. Itu kan fakta politik. Kita kan kalau bicara politik kan harus sudah fakta. Betul. Datanya juga demikian. Hampir semua lembaga survei mengatakan bahwa yang paling ID itu PDIP lebih kuat ya. Ya kan? Jadi mesin partainya bergerak, relawannya bergerak, termasuk kalangan pers juga itu nggak bisa dilupakan. Karena yang membangun semua ini, ya kan? Itu harus semua komponen bangsa. Jadi kalau menurut saya, di mana Mas Ganjar bisa menang 1 putaran, ya itu tadi kerja relawan, kerja mesin partai. Sekarang aja baru PDI Perjuangan sendirian, kemudian didukung sama P3, ya kan? Belum kontrak jelas loh, belum bikin tanda tangan bersama, ya kan? Belum ke KPU, sudah ada capres, belum ada. Ini saja sudah 48%. 42,5. Iya, ini saja sudah membuat pengusung calon-calon presiden yang lain sudah kebakaran jenggot. Ketar-ketir ya. Ketar-ketir. Bukan kebakaran jenggot. Ketar-ketir. Iya. Itu baru Mbak Mega. Kalau kemudian nanti di luar partai-partai tadi ya, kalau Bapak Presiden kemudian secara tegas mengatakan ya, saya bersama Pak Ganjar, ya kan? Nggak ada salah dong seorang presiden juga mendukung secara terbuka. Orang dia juga secara politik warga negara Indonesia kok. Kalau dibilang Pak Jokowi nggak boleh mendukung salah satu calon, boleh. Dia punya pilihan, ya kan? Dia juga bertanggung jawab secara moral bahwa hasil kerja dia selama ini, ya kan harus ada kontinuitas, keberlanjutan, ya kan?
Jadi menurut Anda siapa cawapres yang paling yang paling tepat? Dari semua calon yang paling tepat, kalau saya berharap sebagai orang politik supaya nggak ada rusuh-rusuh, nggak ada kampanye negatif. Pak Prabowo itu sebaiknya menjadi wapresnya. Pak Ganjar Pranowo. Iya, sebaiknya gitu. Pak Prabowo jadi cawapres. Gimana? Iya, coba satu kali lagi. Pertama, Pak Prabowo itu juga sebagai negarawan berpikir bahwa pemilu itu harus murah biayanya, ya kan? Tidak muncul lagi segregasi politik dalam masyarakat. Yang paling bagus, ya kan? Ya Pak Prabowo menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Tapi tentunya cawapresnya dengan nanti ya, itu dengan ex officio. Umpamanya wakil presiden merangkap Menhan, ya kan? Keren kan itu? Menhannya nggak hilang, naik lagi jadi wakil presiden, kan begitu. Ya politik bisa aja semuanya. Ya kemarin kan Pak Prabowo menjadi seterunya Pak Jokowi. Kemudian jadi Menhan. Sekarang tetap jadi Menhan. Presidennya tapi baru Mas Ganjar. Jadi Menhannya Pak Ganjar sekaligus wakil presidennya Pak Ganjar. Cakep kan? Ya kan? Menurut Anda gimana nih? Cakep nggak nih? Atau ini menyesatkan? Tapi ini bagaimana dengan masa lalu yang terkait dengan teman-teman 98? Kita ini berangkat dari teman-teman 98 ya. Begini, saya sebagai aktivis 98 ya. Tentunya juga kita nggak bisa lari dari kondisi yang selalu dikampanyekan secara negatif. Ya kan? Secara hukum Pak Prabowo sudah dibolehkan mengikuti kontestasi untuk ketiga kalinya. 2 kali sebagai bakal presiden, sekali sebagai cawapres bersama Ibu Mega pada saat itu. 2 kali bersaing dengan Pak Prabowo. Artinya secara administratif hukum ya, itu tidak ada kesalahan Pak Prabowo, karena juga tidak ada bukti bahwa Pak Prabowo itu terlibat langsung dalam pelanggaran HAM satu, yang kemudian tidak terbukti di pengadilan bahwa secara hukum pidana Pak Prabowo itu tidak ada keputusan hukumnya yang mengikat. Jadi Anda ingin mengatakan peristiwa 98 sudahlah tutup buku. Tutup buku. Tutup buku, Bos. Tutup buku. Nggak usah diungkit-ungkit, lihat kinerja itu. Oke, jadi kembali lagi. Optimis satu putaran, gitu ya. Optimis satu putaran ya. Oke, closing statement seperti apa nih? Jadi tapi tentunya kita juga tidak menutup kemungkinan cawapres yang lain yang akan digandengkan dengan Mas Ganjar. Siapapun baik. Tapi kan kita berpikir bahwa figur wapres juga menentukan dalam kontestasi ini. Nah, biar murah pemilunya 2024 ini. Ketika orang lain merayakan hari Valentine dalam cinta-cintaan yang romansa itu, kita juga Indonesia pada 14 Februari merayakan Valentine bahwa pemilu hasilnya kasih sayang antara seteru itu gitu loh. Pak Prabowo dengan Mas Ganjar udah paling kalau Mas Ganjar sendiri kan sudah menyampaikan bahwa Anies Baswedan adalah sahabat dia, teman baik. Pak Prabowo juga sahabat baik. Artinya semuanya sebenarnya sahabat. Ingin memajukan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Hanya sekarang ini yang dilihat adalah bagaimana ini relnya, kan itu. Nah, pertarungan pasti ada yang menang dan kalah. Pasti ada yang menang dan kalah. Dan saya melihat besok adalah yang menang Pak Ganjar. Karena saya relawan Ganjar Pranowo. Kalau kita punya... itu pertama. Yang kedua, tidak juga dipungkiri bahwa satu putaran bisa terjadi besok. Walaupun tiga calon. Tidak dipungkiri. Kenapa? Saat ini sudah 42,5%. Ini belum di-endorse oleh partai-partai lain. Baru 2 partai yang luar biasa nge-endorse, PDI Perjuangan dan P3. Dan juga Hanura lah. Tetapi yang menarik, ketika sudah resmi di-endorse oleh partai-partai yang kita harapkan dari KIB masuk, PAN masuk, Golkar masuk, tentunya kan pasti bawa gerbong. Dan saya yakin bisa lebih dari 50%. Siapapun wakilnya, kalau menurut saya, siapapun wakilnya, kita tetap optimis sebagai relawan Ganjar yang sudah dari 2021 terbentuk. Karena Guntur adalah selalu menggelegar. Luar biasa, ada optimis ya. Oh iya, satu lagi. Statement. Ketika kami beralih dari Seknas Sekretariat Nasional Perempuan Puan Maharani Presiden, kami berubah menjadi Gerak Mega.
gerakan rakyat menangkan Ganjar. Oh. Ya kan? Ngeri. Nah, kita berarti Partai rakyat juga. bukan cuma gerakan politik partai-partai itu, ya, tapi bersama relawan, bersama partai politik dan bersama rakyat. Itulah saya menyatakan secara firm, optimis satu putaran. Satu putaran. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, para relawan Ganjar memprediksi Ganjar menang satu putaran. Bagaimana menurut Anda? Apakah setuju atau sebaliknya? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metal.